Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Heri Purnomo, di channel Heri Purnomo Channel. Nah, baik, kali ini saya ingin sedikit berbagi ilmu atau sharing cara membaca bacaan dalam sholat. Nah, sebelum jauh ke sana, saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa kali ini kita akan belajar atau menggunakan buku panduan dari BISA. Nah, di sini dari BISA. BISA di sini adalah salah satu program yang mana di dalamnya ada terdapat beberapa program. Salah satunya adalah program bahasa Arab. Nah, di sini program BISA ini dia mengeluarkan buku tentang memahami bacaan sholat. Nah, di dalamnya ada beberapa bacaan sholat dan juga ada artinya per kata dan juga ada i'rabnya. Bagi teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, insya Allah paham apa itu i'rab. Nah, namun kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang bukan tentang bahasa Arabnya, akan tetapi tentang bacaannya atau membaca bacaan dalam sholat yang benar dan tepat, insya Allah. Nah, di sini di bacaan memahami bacaan sholat ini beliau yaitu Al Ustadz Abu Razin Al Batawi atau sering dikenal dengan Encang Irul. Nah, di sini dia mengumpulkan beberapa doa-doa, akan tetapi lebih tepatnya atau yang beliau anut sepertinya adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi di sini kita nanti akan jumpai beberapa hadis-hadis tentang bacaan, akan tetapi yang akan kita pelajari adalah yang biasa orang-orang Indonesia atau kita mazhab Syafi'i kita membaca dalam bacaan sholat. Nah, pertama otomatis sebelum kita melaksanakan sholat, bacaan-bacaan pertama ketika kita sholat adalah apa? Yaitu takbiratul ikhram dan doa iftitah. Nah, doa iftitah sendiri terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan doa iftitah. Namun kali ini kita akan belajar yang biasa kita ucapkan ketika membaca doa iftitah. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki bukunya, mari kita membuka di halaman yang sudah ada doa iftitahnya. Nah, di sini ada kata pengantar dari Ustadz Abu Razin Al Batawi dan juga ada takbiratul ikhram. Di sini semua insya Allah sama. Allahu Akbar. Nah, di sini yang perlu kita tekankan dalam lafaz Allahu Akbar di sini adalah terdapat huruf ro. Huruf ro di sini ketika kita wakofkan, maka harokatnya yang pertama dhammah, maka berubah menjadi harokat sukun. Nah, di sini perlu diperhatikan ya teman-teman. Akbar. Jadi nanti kalau ketika teman-teman belajar tajwid akan menjumpai huruf ro. Huruf ro akan dibaca tebal atau tipis ketika dia sukun. Nah, di sini singkatnya, ketika ada huruf ro dan dia berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, maka dia dibaca tebal. Kita ulangi, ketika ada huruf ro dan dia berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, maka kita membaca ro sukun tersebut dengan tebal. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar. Hu Akbar. Ini yang tepat insya Allah. Bukan dibaca tipis seperti ini. Allahu Akbar. Hu Akbar. Nah, ini tipis akbar. Ini salah ya teman-teman. Yang benar adalah akbar. Akbar. Nah, dibaca tebal. Nah,
kita sudah belajar lafaz takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, otomatis kita akan membaca sunnahnya membaca doa iftitah. Nah, nanti ketika teman-teman belajar fikih, doa iftitah ini adalah sunnah. Nah, di sini ada makna dari takbiratul ihram. Nanti ketika teman-teman memiliki bukunya, bisa dibaca sedikit-sedikit. Setelah ini adalah doa iftitah. Nah, doa iftitah ini sendiri ada beberapa versi atau beberapa hadis yang menyebutkan doa iftitah. Nah, akan tetapi yang kita pelajari, kita akan menggunakan doa iftitah yang sering kita ucapkan atau kita amalkan di dalam kaum muslimin di Indonesia. Nah, ini di sini disebutkan berasal dari dua hadis yang berbeda yang dijadikan satu. Keduanya bersumber dari hadis riwayat Sahih Muslim, yaitu di mana? Di Sahih riwayat Muslim nomor 601 dan juga Sahih riwayat Muslim hadis riwayat Muslim nomor 771. Nah, di sini sudah dijadikan satu oleh Al Ustadz. Di sini kita tinggal mempelajarinya. Ingat, di sini belajar tentang cara pengucapannya. Di bagian tajwid dan tahsinnya kita menyingkirkan dulu kaidah atau pembahasan tentang fikihnya. Kita di sini ingin belajar tajwid, cara membacanya yang benar dan tepat. Mungkin teman-teman yang baru gabung bertanya, kenapa sih Mas membaca Al-Quran atau membaca bahasa Arab itu harus benar dan tepat sesuai makhraj dan sifatnya? Kenapa? Karena ketika kita membaca huruf-huruf hijaiyah atau bahasa Arab, ketika kita dalam pengucapannya salah, maka artinya pun akan salah. Nah, ini perlu diperhatikan karena nggak sedikit dalam masyarakat kita yang mengabaikannya. Toh cuma membaca Al-Quran, toh cuma kayak gitu aja. Nah, ini bisikan-bisikan seperti itu kira-kira datangnya dari setan atau dari Allah? Sudah otomatis dari setan. Ketika ada bisikan seperti itu, maka kita akan seolah-olah gak mau belajar lagi, gak mau mendalami ilmu tajwid lagi. Nah, di sini kita akan belajar cara pengucapannya. Baik, setelah kita tahu doa iftitah yang kita baca, maka kita akan menghafalnya dan kita akan belajar berusaha mengucapkannya dengan baik dan benar. Yang pertama, tadi ketika kita setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar. Nah, yang perlu diperhatikan seperti tadi ya teman-teman, Akbar. Karena kebanyakan ketika kita membacanya ingin mewakofkan di sini, kita kasih tanda seperti ini, maka di sini ra al-dhammah berubah menjadi sukun, sehingga dibaca tebal ra sukunnya menjadi Allahu Akbar. Setelah itu, setelah kita jeda di sini, kita akan membaca doa iftitah, yaitu yang pertama adalah kabiro. Nah, ini ketika kita ingin mewasolkan, kita ingin mewakofkan, berhenti di kabiro, maka di sini ro-nya menjadi harokat fathah. Nah, fathah di sini ro berharokat fathah, dia harus dibaca tebal. Jadi kabiro. Setelah itu walhamdulillahi katsira. Nah, yang sering terjadi kesalahan yang kurang diperhatikan adalah lafaz ha. Ha di sini dia mahrajnya berada di tengah-tengah tenggorokan. Jadi jangan sampai salah pengucapannya, bukan walhamdu, akan tetapi walhamdulillahi katsira. Terus kesalahan kedua yang sering terjadi adalah di huruf tha. Nah, huruf tha di sini dia di sini tha yang tipis ya, yang makhrajnya kedua gigi lidah kita berada di tengah-tengah gigi seri. Jadi katsiro.
katsiro, bukan kasiro, bukan menggunakan huruf sin atau menggunakan huruf shin. Ini salah. Yang tepat dia menggunakan huruf sa. Jadi ketika dilafadzkan walhamdulillahi katsiro. Nah, setelah itu wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, di sini teman-teman hati-hati ada hak lagi. Wa subhanallahi buk. Nah, ini ada huruf kaf. Huruf kaf ketika disukun dia ada hamznya. Jadi seolah-olah ada udara yang keluar. Bukratan wa asila. Ini huruf shin, huruf shad, bukan huruf sin. Nah, ini sering terjadi kesalahan wa asila. Kalau wa asila dia huruf sin, bukan huruf shad. Sehingga bukan wa asila, akan tetapi wa asila. Kita ulangi dari depan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, cukup sekian. Nanti akan kita lanjut di part selanjutnya, part 2, karena nanti akan terlalu panjang. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan ketika kita akan melaksanakan sholat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.